Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Oh, ini di wa sini. ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka kajian dan membuka Masjid Darul Hijrah Surabaya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, kajian kali ini dengan tema kedudukan tauhid dalam kehidupan seorang muslim yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mubarak Mu'alim hafizahullah taala. Dimohon kepada para jemaah untuk maju ke depan untuk mengisi soft yang sudah disediakan. Diinformasikan kepada para jemaah untuk tidak meninggalkan kajian secara insyaallah untuk pembagian iftar untuk mahasiswa dan jemaah luar dipersilahkan untuk naik ke lantai 2 masjid. Sedangkan untuk bapak-bapak bisa ke serambi kiri bagian masjid. Untuk akhwat pembagian iftar dan sholat tarawih di lantai bawah, tidak perlu ke lantai atas masjid. Insyaallah tak berlama-lama, langsung saja kita mulai kepada beliau, kami persilahkan. Tidak apa-apa sih. Tidak apa-apa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan 1445 Hijriah yang mulia ini, ya, Darul Hijrah kembali sebagaimana biasanya, yaitu mengadakan daurah, yaitu semacam pembelajaran yang diisi oleh para asatidzah berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak dan yang lainnya. Tentu majelis ilmu seperti ini adalah sangat diharapkan dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah, yang dengan bertambahnya ilmu maka insyaallah iman pun akan bertambah, karena ilmu salah satu dari penyebab bertambahnya iman seorang hamba. Dan pada kesempatan yang baik ini saya diminta untuk mengisi tentang kedudukan atau status tauhid dalam Islam. Maka saya melihat ada satu
tulisan yang bagus untuk kita menyampaikannya, ya walaupun tidak satu persatu karena tidak cukupnya waktu. Itu tulisan dari ceramah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Saya akan membacakan poin-poin penting yang beliau sampaikan tentang makanatut tauhid fi hayatil muslim. Ya, temanya adalah makanatut tauhid fi hayatil muslim. Makanah artinya manzilah, kedudukan tauhid dalam kehidupan seorang muslim. Yang mana beliau menyebutkan tentang pentingnya seorang mukmin mengetahui tentang akidah, khususnya adalah berkaitan dengan tauhid, agar dia beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadahnya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla adalah syarat pertama diterimanya amal ibadah seseorang. Oleh karena itu setiap orang yang menisbahkan dirinya kepada akidah salaf, kepada manhaj salaf, kepada da'at tauhid dan dakwah sunnah, harus betul-betul memahami tentang tauhid, memahami tentang kedudukan tauhid dalam Islam, yang mana Allah mengutus para rasulnya, bahkan Allah menciptakan hamba-hambanya adalah untuk beribadah pada Allah Ta'ala, untuk mentauhidkannya, untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibrahim hafizahullah Ta'ala bahwa tentang masalah tauhid ini adalah ahammu maudhu', adalah merupakan tema yang terpenting, wa a'zamu matlabin, dan merupakan tuntutan yang paling agung, wa ajallu maqsad, dan tujuan yang paling besar, yang paling agung, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menegakkan tauhidlah Allah menciptakan ats-tsaqalain. Untuk mewujudkan tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya. Itu semua karena dalam rangka menegakkan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Maka kita ini bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita beragama Islam, kita diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah, sehingga kita hidup di dalam Islam. Ya, kita dilahirkan dari dua orang tua kita yang muslim dan muslimah. Ya, yang mana yang mengetahui tujuan hidup itu hanyalah orang-orang beriman. Ya, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang memiliki Al-Quranul Karim. Itu yang mengetahui tujuan hidup mereka, mengapa mereka diciptakan dan untuk apa mereka diciptakan. Ya, adapun orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah menyebutkan mereka ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ibarat binatang ternak, bahkan lebih buruk, lebih sesat dari binatang ternak. Karena mereka tidak mengetahui untuk apa mereka diciptakan. Ya, itulah orang-orang kafir. Hidupnya kal an'am, hanya untuk makan, minum, kawin, punya anak, punya harta, mendapatkan kebahagiaan duniawi, selesai. Itu pola hidup orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, ya, yang tidak mengetahui tujuan atau hikmah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman tentang diutusnya para rasul adalah untuk menyeru manusia agar mereka beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat, di antaranya surat An-Nahl
ayat yang ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh telah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Rasul itu berkata, Ani a'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah kalian kepada Allah dan jauhilah kalian dari menyembah taghut. Ya, taghut itu di antara iblis, taghut, syaitan. Dan setiap yang mau disembah selain Allah itu adalah taghut. Setiap orang yang mau disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dengan ridha dia menyembah, dia mau disembah. Ya, maka para ulama menyebutkan penting untuk diketahui bagi kalian, dan mungkin pernah saya jelaskan, bahwa al-ma'bud min dunillah, sesembahan selain Allah itu terbagi dua. Ya. Yang pertama adalah aqilun, yang kedua ghairu aqil. Yang disembah selain Allah ada dua kategori, aqil dan ghairu aqil. Ghairu aqil contohnya al-asnam, berhala, api, sapi, ya, dan yang lainnya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ghairu aqil. Kemudian yang kedua adalah yang aqil. Yang disembah selain Allah yang kedua adalah yang berakal. Ini para ulama membagi dua bagian. Aqil, radin an yu'bad, yang dia ridha untuk disembah, seperti Firaun, Namrud, dan siapa saja manusia yang mau disembah oleh manusia lainnya, ya, maka dia yang termasuk yang disembah selain Allah yang berakal dan dia ridha dengan penyembahan kepadanya. Ini yang disebut dengan taghut. Ya, ini disebut dengan taghut. Meskipun yang lainnya, jadi intinya bahwa ini disebut dengan taghut, yang berakal dan mau disembah. Kemudian yang kedua, ada yang berakal, ya, mereka disembah tapi mereka tidak ridho disembah. Ya, contohnya Nabi Isa alaihissalam, para anbiya yang disembah selain Allah, ya, kemudian juga para malaikat yang disembah selain Allah, mereka tidak mau disembah. Termasuk para wali-wali Allah yang soleh, yang taat pada Allah, yang mereka tidak pernah mau disembah oleh simpatisannya, oleh pengikut-pengikut mereka. Nah, ini tidak boleh dikatakan taghut, ya. Mereka bukan taghut karena mereka tidak ridho. Nah, ini pembagian ini akan lebih memberikan pemahaman kepada seorang talibul ilm. Jadi tidak semua yang disembah selain Allah itu taghut, ya. Ya, ada maksud Nabi Isa taghut. Nabi Isa tidak pernah mau disembah. Bahkan beliau menyuruh umatnya menyembah Allah. Ya. Ma qultu lahum illa ma amartani. Aku tidak pernah menyuruh mereka kecuali apa yang kau perintahkan aku, ya Allah. Kata Nabi Isa. Ya, yaitu untuk menyembah, ibadah pada Allah, ya, Tuhanku dan Tuhan kalian. Nah, ini pembagian tentang sembahan selain Allah. Jadi para anbiya, para rasul diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyeru manusia kepada penyembahan kepada Allah. U'budullaha, ani ubudullaha, hendaklah kalian menyembah kepada Allah. Ya. Wajtanibu at-taghut, artinya wajtanibu ibadat at-taghut. Jauhilah dari menyembah pada taghut. Kemudian ada ayat yang juga sebagai dalil, dan ini tidak banyak yang tahu, ya. Itu surat Az-Zukhruf ayat 45. Allah Ta'ala berfirman, was'al man arsalna min qablika min rusulina. Was'al, dan tanyakanlah wahai Muhammad, ya, man arsalna min qablika, kepada setiap rasul yang kami utus sebelum engkau, ya, min rusulina, dari para rasul kami,
Aja'alna min dunir rahmani alihatan yubadun? Apakah kami jadikan selain Allah yang Maha Pengasih sembahan-sembahan yang mereka sembah? Artinya semua para rasul itu menyeru kepada tauhid. Mereka tidak pernah menyeru untuk menyembah selain Allah. Mereka tidak pernah menyeru untuk menyembah kepada ilah-ilah, sembah-sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-45. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-21. Allah taala berfirman, "Wadhkur akha 'adin", dan sebutkan saudara kaum 'Ad. Akha 'adin. Siapa yang diutus kepada kaum 'Ad? Nabi Hud. Kalau Thamud, Nabi Saleh. Jadi wadhkur akha 'adin, sebutkan tentang saudaranya kaum 'Ad. Jadi maksudnya Nabi Hud. Ya. Id andara qaumahu bil ahqaf. Ketika dia mengingatkan pada kaumnya di negeri yang bernama Ahqaf, di negeri Yaman. Ya. Waqad khalatin nuzur min baini yadayhi, dan peringatan-peringatan sudah mendahuluinya. Artinya ada para rasul sebelumnya yang diutus oleh Allah taala. Wa min khalfi, dan yang sesudah beliau. Allah ta'budu illallah. Apa yang diseru? Allah ta'budu illallah. Jangan kalian sembah kecuali Allah. Nah, ini contoh-contoh ayat yang menyebutkan bahwa semua para rasul Allah, mereka adalah menyeru pada beribadah pada Allah taala. Ada satu faedah saya ingin sampaikan pada Anda tentang firman Allah ini, wadhkur akha 'Ad. Al-Imam Al-Alusi rahimahullah dalam tafsirnya, beliau menyebutkan di antara ini menunjukkan bahwa ini jelas bahwa Hud seorang mukmin, sedangkan kaumnya kafir. Tapi Allah menyebutkan akha, wadhkur akha 'Ad. Ini ukhuwah apa di sini? Di sini kata Al-Alusi rahimahullah menunjukkan ukhuwah sebagai sesama manusia. Ya, jadi ada ukhuwah diniyah, persaudaraan agama, akidah, innamal mu'minuna ikhwatun, dan ada ukhuwah dari sisi dia itu manusia. Dasarnya ini sebutkan oleh Al-Alusi rahimahullah. Dan ini faedah. Jadi faedah bagi kita. Jadi artinya memang manusia walaupun dia itu kafir, dari sisi dia itu manusia, dia ada saudara bagi manusia yang lain. Jadi keturunan Adam. Itu maksudnya, ya secara umum. Adapun lebih khusus adalah itu ukhuwah yang sering kita dengar, ukhuwah imaniyah, yang dia itu tanpa mengenal zaman dan makan. Ini istimewanya ukhuwah imaniyah. Dia tidak berdimensi, yaitu waktu dan tempat. Siapapun orangnya, selama dia beriman pada Allah Azza wa Jalla, dia hidup di zaman siapapun, dia adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Maka orang mukmin yang hidup di zaman Nabi Nuh, yang segelintir manusia, mereka adalah saudara bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beriman kepada Rasulullah sallallahu. Mereka adalah saudara bagi umat Nabi Musa yang beriman kepada Musa alaihissalam. Jadi tidak ada batas waktu ukhuwah imaniyah itu. Makanya ketika Allah mengajarkan kepada kita, walaupun ayat ini khusus kepada para sahabat, tapi lebih mencakup umum, bisa mencakup pada lebih umum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana wa Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yang mereka dalam iman. Ini mencakup tentu yang pertama kali dimaksud di sini adalah sahabat Nabi SAW dan orang yang mengikuti mereka dengan baik.
tapi juga mencakup semua orang-orang beriman yang telah mendahului kita. Dari umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa dan seterusnya. Ya, mereka adalah saudara. Rabbana ighfir lana, artinya doa seorang mukmin ini mencakup semua mereka. Ya, mereka mendapatkan doa dari kaum mukminin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Maka orang-orang beriman tidak hasad kepada umat Nabi Nuh yang beriman, tidak hasad kepada umat Nabi Musa yang beriman. Ya, karena sifat orang mukmin saling mencintai, saling mendoakan. Ya, satu dengan yang lainnya. Baik. Kemudian poin yang lain yang disebut oleh Syekh rahimahullah hafizahullah taala, bahwa tauhid, mentauhidkan Allah azza wa jalla adalah asasu salahil a'mal wa qabuliha. Dia menjadi landasan kesalehan suatu amal. Amal itu dikatakan soleh, amal itu diterima oleh Allah Ta'ala kalau betul-betul seorang mengerjakannya hanya untuk Allah Ta'ala. Ini syarat yang pertama. Itu ada 2 syarat, tapi ini yang memang disebutkan hanya yaitu tentang tauhid. Maka beliau tidak menyebut tentang mutaba'atul Rasul SAW. Jadi tauhidullah jalla wa ala asasu salahil a'mal wa qabuliha. Dia sebagai landasan dasar bagi suatu amal dikatakan amal soleh, satu amal diterima oleh Allah Ta'ala adalah dengan tauhid. Fallahu azza wa jalla la yaqbalu amala amilin. Maka Allah azza wa jalla tidak menerima amal ibadah seorang yang mengerjakan amal, wala ta'ata muti'in, dan Allah tidak menerima ketaatan seorang yang melakukan suatu ketaatan, wala ibadata abidin, dan Allah tidak menerima ibadah seorang yang beribadah pada Allah illa idza aqama dzalika ala tauhidillah, kecuali kalau orang itu mengerjakan amal ibadahnya, menegakkannya ala tauhidillah. Dia betul-betul mengerjakannya murni ya untuk Allah, wa ikhlasid din lahu jalla wa ala, dan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan, termasuk umat-umat terdahulu ya, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah menyembah Allah dan mengikhlaskan atau dengan mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat ketiga Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ya, ala lillahi ad-dinul khalis, yani al-ibadah al-khalisah lillah. Di sini ala lillahi dinul khalis ini ada salah satu dari metode al-hasr, membatasi, yaitu dengan mendahulukan khobar atas mubtada. Taqdimul khabar alal mubtada'i yadullu alal hasri. Ala lillahi dinul khalis, artinya ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni, ibadah yang murni. Artinya Allah yang menerima ibadah seorang itu yang murni. Nah, ini menunjukkan hanya ya, ala lillahi dinul khalis. Asalnya adalah ad-dinul khalisu lillah, mubtada khobar. Itu asalnya ad-dinul khalisu lillah. Ad-dinul khalis mubtada, walillah khabarul mubtada, jar majrur fi mahalli raf'in khabar mubtada. Jadi ketika ditakdim ya, khabar mubtada didahulukan, ada lidalalati alal hasri, untuk mengkhususkan bahwa agama yang diterima oleh Allah, yang menjadi milik Allah hanyalah ibadah yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, at-tauhid huwa hayatul muslim al-haqiqiyah. Tauhid itu adalah hakikat kehidupan seorang muslim.
Jadi kehidupan yang hakiki seorang mukmin itu atau muslim adalah tauhid. Allati imtaza biha al-muslim an ghairihi. Yang mana dengan tauhid ini seorang muslim berbeda dengan yang lain. Karena tauhid. Itulah yang membedakan seorang muslim dengan yang lainnya. Wa kullu insanin bila tauhid huwa fil haqiqati insanun bila hayat. Ya, kata beliau, kullu insan, setiap orang yang dia itu hidup bila tauhid. Dia hidup di dunia ini tapi tanpa mentauhidkan Allah. Dia tidak beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Huwa fil haqiqati insanun bila hayat. Dia pada hakikatnya adalah manusia tanpa kehidupan. Ya, jadi betul-betul tauhid itu kehidupan. Ya, maka tauhid dia yakin pada Allah Ta'ala. Dialah orang yang benar-benar hidup di dunia ini. Tauhid. Kalau tidak ada tauhidnya, maka tidak ada arti kehidupan di dunia ini. Ya. Wa hayatu bil haqiqati hayatu bahimatin. Orang yang hidup tanpa tauhid pada hakikatnya hidupnya sama dengan hidupnya binatang. Ya, sebagaimana ayat yang disebutkan tadi tentang orang-orang kafir. Ya, ulaika kal an'am balum adall. Kata Allah Ta'ala, mereka ibarat binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Binatang ternak itu masih tahu tuannya. Tahu binatang ternak. Kalau tuannya memeliharanya, memberikannya makan, ya minum, dia kenal tuannya. Dia berkhidmat kepada tuannya. Dia turut kepada tuannya. Itu binatang ternak. Ya. Orang kafir tidak. Diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat. Diberikan oleh Allah berbagai macam kebaikan. Tapi dia tetap syirik. Dia lalai, dia lupa, dia tidak menyembah Allah. Dia menyembah kepada selain Allah. Makanya Allah menyebutkan balum adall. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Artinya binatang ternak masih mengenal tuannya. Siapa yang memeliharanya, siapa yang memberi makan padanya. Ya. Itu binatang ternak. Sebab orang kafir tidak. Ya, terus diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, mereka tetap kufur dan tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang kehidupan tadi ini beliau menyebutkan ayat Al-An'am 122. Surat Al-An'am ayat 122, ya, yang mana Allah bertanya, awaman kana maitan fa ahyainahu, ya, ay bitauhid wal iman. Apakah orang yang dia tadinya mati, ya, kemudian kami hidupkan dia? Kata beliau, artinya hidupkan di sini ahyainahu bitauhid. Kami hidupkan dia dengan tauhid wal iman. Kami hidupkan dia dengan iman wal iqbal ala taatillah. Dan kami hidupkan dia dengan, yaitu dia menghadap pada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah bertanya di sini bahwa orang yang Allah memberikan perumpamaan tidak sama antara orang mati, ini orang kafir, dan orang yang dia hidup. Fa ahyainahu, yang kami hidupkan dia dengan tauhid. Jadi orang yang tidak bertauhid ibarat orang yang mati. Ya. Sedangkan orang bertauhid itulah orang-orang yang hidup, yang dengan kehidupan mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Fatauhidu wa hayatul abdil haqiqiyah. Maka tauhid adalah kehidupan seorang hamba yang sebenarnya. Allah Ta'ala berfirman, ya, tentang tauhid yang menyeru kepada kehidupan yang hakiki dalam surat Al-Anfal ayat ke-24. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, jawablah kalian kepada panggilan Allah dan panggilan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Ketika Rasul berdakwah menyuruh kalian lima yuhyikum, kepada sesuatu yang akan menjadikan kamu tuh hidup. Itu kepada tauhid, kepada iman. Ya.
Ya, ini surat Al-Anfal ayat 24. Kemudian beliau menyebutkan bahwa pada ayat yang lain tentang kehidupan seorang mukmin, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami yaitu memberikan wahyu kepada engkau wahai Muhammad, ruh min amrina. Ruh kitab Allah Al-Qur'anul Karim yang mengajarkan tauhid, ya, dari perintah kami. Maka wahyu adalah ruh bagi kehidupan, bagi ruh kita, jiwa kita. Sedangkan makanan itu adalah sebagai untuk kehidupan fisik. Ya, makanya ketika kita sholat, kita itu sholat malam ya, ada membaca satu doa, ya, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaib wash shahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ini salah satu doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat di malam hari. Beliau menyebut 3 nama malaikat. Allahumma rabba Jibril, dalam satu riwayat Allahumma rabba Jibril. Ya, di satu riwayat mengatakan rabba Jibril, riwayat yang lain rabba Jibril. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ini 3 nama malaikat. Ya, saya pernah duduk di majlis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayah dari Syekh Abdul Razak hafizahumullah taala. Beliau menjelaskan tentang doa ini bahwa Nabi SAW menyebutkan 3 nama malaikat ini yang setiap malaikat ini mewakili kehidupan. Kullu al-hayat, muwakkalun bil hayat. Jibril muwakkal bil hayat, Mikail muwakkal bil hayat, Israfil muwakkal bil hayat. Kemudian beliau jelaskan, Jibril adalah tugasnya untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi. Yang mana wahyu adalah hayatul qulub. Ya, wahyu Allah adalah kehidupan hati. Hati ini hidup kalau dia memiliki tauhid. Ya, ini Jibril mewakili kehidupan hati, kehidupan roh kita, jiwa kita. Kemudian Mikail muwakkalun bi al-qat, yang mana hujan tumbuh-tumbuhan, yang mana dengan tumbuh-tumbuhan dimakan oleh manusia untuk kehidupan fisik mereka. Untuk kehidupan fisik harus makan, ya. Kemudian yang ketiga, Israfil muwakkalun bil badal maut. Israfil itu adalah peniup sangkakala, yang mana dengan tiupnya sangkakala manusia yang mati dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 malaikat yang disebutkan dalam doa iftitah Nabi SAW di malam hari adalah muwakkaluna bil hayat. Hayatir ruh, hayatul arwah, hayatul abdan, wal haya ba'dal maut. Wal haya ba'dal maut. Maka orang yang beriman pada Allah Ta'ala, orang yang bertauhid pada Allah Ta'ala, dia adalah orang yang betul-betul hidup. Kemudian kata beliau rahimahullah, hafizahullah Ta'ala, fahayatul abdi innama takunu bitauhidillah azza wa jalla. Maka kehidupan seorang mukmin atau seorang hamba pada hakikatnya hanyalah dengan dia mentauhidkan Allah azza wa jalla. Ya. Innama takunu bitahqiqi ma da'a ilaihi wahyullah jalla wa ala. Dan tauhid itu, ya, akan bisa diwujudkan dengan melaksanakan, dengan mewujudkan apa yang diseru oleh wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah menyuruh manusia kepada tauhid, agar menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah telah menyebutkan, ya, sebagaimana beliau bawa ayat dalam ucapan ini, bahwa Allah Ta'ala fi siyaqit ta'dzir
minal insyighali anil wahyi alladhi huwa hayatul qulub mubayyinan jalla wa ala anna hayatal qulubi innama yakunu birtibatiha biwahyillah azza wa jalla. Dan Allah telah menyebutkan di sini satu ayat dalam rangka Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya agar tidak disibukkan dengan dunia dan meninggalkan wahyu Allah Ta'ala, yang mana wahyu ini adalah hayatul qulub. Allah menyebutkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16 dan ke-17, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah sampai saatnya bagi orang-orang yang beriman agar mereka khusyuk hati-hati mereka dengan mengingat Allah, wa ma nazala minal haqqi, dan apa yang turun berupa kebenaran dari Allah Ta'ala, wa la yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberi al-kitab, al-yahud wa nasara, ya. Wa la yakunu, dan janganlah orang-orang beriman berperilaku seperti orang-orang ahlul kitab min qablu, yang Allah berikan kitab pada mereka sebelumnya. Fatala alaihimul amad, ya, angan-angan mereka panjang, hidup mereka hanya angan-angan. Mereka tahu isi Taurat, tahu isi Injil, tapi itu hanya angan-angan bagi mereka. Mereka tidak melaksanakan ajaran Taurat dan Injil. Ya, fatala alaihimul amad, maka waktu berlangsung lama. Faqasat qulubuhum, lalu kemudian datang wahyu pada mereka, para rasul, para anbiya diutus oleh pada Bani Israel, tapi mereka itu biarkan begitu saja. Hanya sedikit dari mereka yang beriman atau mengamalkan kandungan Taurat dan Injil. Maka apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum, menjadi keras hati-hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Kemudian Allah memberikan perumpamaan tentang bagaimana Allah menghidupkan hati manusia dan memberi perumpamaan. I'lamu, ketahuilah bahwasanya anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha, Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Ya. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh telah kami jelaskan pada kalian ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah agar kalian berpikir. Jadi kalau hujan itu menghidupkan bumi yang telah mati, maka wahyu Allah, apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, menghidupkan jiwa yang mati, ya, dan iman dan tauhid. Maka jiwa yang mati akan hidup. Disinilah pentingnya seorang mukmin, apalagi thalabul ilmi, harus selalu mengikat kehidupannya dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Mengikat hidupnya dengan Al-Qur'anul Karim. Kitabun la raiba fihi. Zalikal kitab la raiba fihi. Kitab yang tidak ada keraguan padanya. Ya, yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nasallahu taufiq. Kemudian firman Allah, i'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ini adalah perumpamaan. Kama annahu subhanahu wa ta'ala yuhyil arda ba'da mautiha bil ma'. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati dengan air yang Allah turunkan dari langit. Fa innahu subhanahu wa ta'ala yuhyil qulub ba'da mautiha bil wahyi. Maka demikian pula Allah menghidupkan hati dengan wahyu setelah hati itu mati. Fal wahyu huwa hayatul qulub, maka wahyu Allah adalah kehidupan hati. Kama annal ma'a hayatun lil ardi wan nabat, sebagaimana air merupakan kehidupan bagi bumi dan tumbuh-tumbuhan. Ma'asyiral ikhwah wa rahimakumullah. Kemudian Allah menyebutkan pula perumpamaan, ya, orang yang bertauhid, ya, dengan orang yang tidak bertauhid. Orang yang bertauhid, yang beribadah kepada Allah Ta'ala, Allah memberikan perumpamaan dengan pohon syajaratul
syajaratul iman. Allah Ta'ala berfirman, alam taro, tidakkah kau melihat wahai Muhammad, kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah memberikan perumpamaan, ya, bagaimana Allah memberikan sebuah perumpamaan, kalimatan thayyibatan, kalimat thayyibah itu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah, ya, ketahuilah bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Allah berikan perumpamaan kalimat yang baik, kalimat tauhid ini kasyatin thayyibatin, beri perumpamaan seperti sebatang pohon yang baik. Asluha thabitun, akarnya menghunjam ke bumi, kuat dan kokoh, ya. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Itu sajaratut tauhid. Hati seorang menancap tauhid dalam hatinya, maka akan membuahkan amal soleh dari semua anggota badannya, dari matanya, pendengarannya, kakinya, tangannya, lisannya, karena dia memiliki, ya, yaitu akar aslun, yaitu kalimat tauhid dalam dirinya. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Yang mana pohon ini, ya, yaitu kalimat tauhid ini, tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha, dia selalu menyalurkan makanan dari akar ke cabang-cabangnya, ya. Sama dengan orang bertauhid yang yakin pada Allah, beriman pada Allah, maka dia selalu mendorong dia untuk beramal kebaikan, beramal soleh. Itu buahnya, ya. Tu'ti ukulaha kullahin, pohon ini memberikan, ya, makanannya setiap waktu, bi'izni rabbiha, dengan seizin Rabbnya, dengan taufik dari Allah Ta'ala kepada orang yang bertauhid. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, dan Allah berikan perumpamaan kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran, la'allahum yatadhakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Ini surat Ibrahim ayat 24. Kemudian Allah memberikan perumpamaan yang lain, ya, tentang pohon yang syirik. Ya, tapi kita tidak bahas masalah itu. Cuma intinya bahwa perumpamaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini adalah tentang tauhid. Bahwa tauhid selalu membuahkan sesuatu. Iman kepada Allah, tauhid pada Allah, ini selalu produktif. Produksinya apa? Amal soleh. Amal ada macam-macam. Ada amalul qalb, ada amal lisan, ada amal jawari. Selalu terpenuhi, ya. Berhenti dari amal jawari, tidur, zikir kepada Allah Ta'ala, lisannya baru bergerak, ya. Kemudian hati selalu dipenuhi dengan amal qulub, seperti al-ikhlas, al-iman, al-khauf, ar-raja, al-mahabbah. Itu semua adalah amal-amal hati. Ya, jadi amal-amal hati ini sebagai yang mendorong untuk amal-amal anggota badan yang lainnya. Amal hati itu iman, takwa, keikhlasan, ya, kemudian harapan pada Allah, takut pada Allah, al-inabah ilallah, kembali pada Allah. Semua amal qulub, ar-rahbah wal-raghbah, semua ada amal-amal hati. Makanya seorang kalau hati yang makmur, insyaallah akan makmur pula seluruh anggota badannya. Makmur dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah memberikan perumpamaan, mathal tauhid wal iman, famathaluhu kamathali syajarati thayyibah. Perumpamaan tauhid dan iman pada Allah Ta'ala itu ibarat pohon yang baik. Waqad jaa fi sahihaini min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Umar
radhiyallahu anhu maqal, beliau berkata, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu ketika kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala akhbiruni bi syajaratin tushbihu aw karrajulil muslim. Maka beliau berkata kepada yang hadir, beritahukan pada aku tentang satu pohon yang menyerupai seorang muslim, karrajulil muslim. Ya. La yatahatu waraquha wala tu'ti ukulaha kullahin. Ya, beliau menyebutkan yang mana pohon ini dia itu adalah selalu memberi makan kepada selalu memberi makan. Qala Ibnu Umar, kata Abdullah bin Umar ketika ditanya oleh Nabi SAW tentang pohon ini, fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlatu. Sudah terlintas dalam diriku, dalam benakku, dalam hatiku, ini pohon ini maksudnya adalah pohon nakhlah, pohon kurma. Karena pohon kurma tidak ada yang dibuang, semua bermanfaat. Ya. Dari daunnya, dahannya, akarnya, batangnya, semua bermanfaat. Kata Abdullah bin Umar, telah terlintas dalam diriku yang dimaksud pohon ini adalah pohon nakhlah, pohon kurma. Wa ra'aitu Abu Bakr wa Umar. Tapi ketika itu aku melihat Abu Bakar dan Umar, ini ayahku, dan Abu Bakar Siddiq, la yatakallaman, dua-duanya tidak ngomong. Mereka diam ketika ditanya oleh Rasulullah. Fakarihtu an atakallama. Maka aku ini enggan ya untuk menyebutkan bahwa pohon yang ditanya itu adalah pohon kurma. Ya. Fakarihtu an atakallama. Maka aku pun ya sungkanlah, enggan untuk menyebutkan pohon itu. Ya. Falamma lam yaqulu syai'an, ketika mereka dari semua sahabat itu tidak menyebutkan pohon apa itu, pohon iman, ya, yang dia sama dengan seorang mukmin atau muslim, maka qala Rasulullah sallallahu hiya nakhlat. Kata Rasulullah, pohon itu adalah pohon kurma. Falamma qumna qultu li Umar, setelah selesai pertemuan itu, aku berkata kepada Umar, ini kepada ayahku, kata Abdullah bin Umar. Aku berkata kepada Umar, "Ya abatah, wahai ayahku, wallahi laqad kana waqa fi nafsi anna nakhlah." Sungguh telah terlintas dalam diriku pohon yang ditanya itu adalah pohon kurma. Faqala ma mana'aka an takallam. Kata Umar bin Khattab kepada Abdullah, "Ma mana'aka an takallama?" Loh, kenapa kamu kok tidak menyahut, tidak ngomong, tidak berbicara bahwa pohon itu kurma? Qal lam arakum takallamun. Kata Abdullah bin Umar, karena aku tidak melihat kalian berbicara. Ada tokoh besar, sahabat sih, semua diam. Ya. Fakari itu ana takallama aw syai'an. Maka aku yang disungkan, aku pun tidak tidak senang untuk menyebutkan, untuk berbicara sesuatu. Qala Umar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la an takuna qultaha habbu ilayya min kadza wa kadza. Ya Allah, seandainya kamu bicara, itu lebih aku sukai dari ini dan itu. Beliau menyebutkan. Ya, artinya beliau bangga. Ya, kalau seandainya Abdullah bin Umar menyebutkan pohon itu, tentu yang bangga ayahnya. Ya, Masya Allah, anakku pinter saja jawab, kan itu. Ya, jadi itulah kelebihan orang tua. Ada anak selalu ingin kebaikan bagi anak. Ya, jadi intinya bahwa tauhid adalah yang mendorong untuk mengamalkan, beramal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal kebaikan. Maka dari itu, karena pentingnya tauhid ini, ya, sudah merupakan kewajiban bagi setiap orang mukmin atau mukminah dan mukminah untuk selalu tajdidul iman. Ada hadis dhaif, ya, jaddidu imanakum. Kata Nabi sallallahu, perbaharuilah iman kalian. Kalau para sahabat bertanya, dan apa kita tajdidul iman? Bagaimana kita mentajdid iman, memperbaharui iman kita ini?
Kata beliau biqauli atau akthiru qaul la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi dalam riwayat yang lain bahwa innal iman baliya kama baliya thawbi ahadikum. Sungguh iman itu bisa bisa punah, bukan punah balia ini bisa menjadi usang ya. Iman itu bisa menjadi usang sebagaimana usangnya pakaian kalian. Itu kata Nabi SAW. Itu hadis sahih itu. Ya, maka beliau menyuruh untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Ya. Memperbaharui dan memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi memahami maknanya. La ilaha, tiada sembahan yang hak illallah kecuali Allah. Ya, maka semua kehidupan seorang mukmin hendaknya selalu dia ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang saya jelaskan pada tadi misalnya tentang amal yang harus didasari oleh iman pada Allah taala. Ya, Nabi SAW menyebutkan 3 amalan dalam puasa di bulan Ramadan. Selalu dikaitkan dengan imanan wa ihtisaban. Karena beriman dan mengharapkan apa yang Allah janjikan. Ya, maka yang menjadi harapan itu Allah Ta'ala. Jangan berharap pada manusia. Sekali lagi, jangan berharap kepada manusia. Berharaplah pada Allah. Kemudian setiap amal yang kita kerjakan hendaknya selalu didasari oleh iman pada Allah. Ya. Kalau man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, maka kita pun demikian dalam salat kita karena iman dan ihtisab. Ya, sedekah kita karena iman dan ihtisab. Ya. Baca Quran kita karena iman dan ihtisab. Semua karena iman pada Allah dan mengharapkan apa yang Allah janjikan. Ya, dengan demikian maka ibadah seorang mukmin akan menjadi ibadah berkualitas. Ya, ibadah itu yang terpenting adalah bagaimana dia memiliki kualitas, ya, berbobot. Apalagi kalau diperbanyak. An-Nabi alaihissalam dua-duanya dimiliki oleh beliau. Ibadah beliau itu banyak dan berkualitas, dua-duanya. Ya. Beliau sholat di malam hari sampai kakinya bengkak. Kemudian ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, lima fa'alta?" Wahai Rasulullah, mengapa Anda lakukan hal itu? Jadi sholat sampai kakinya bengkak, terpecah-pecah telapak kakinya. Ya. Ya, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampuni dosa dahulu dan kemudian. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura." Aku ingin menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur. Ya, maka marilah kita betul-betul menempatkan tauhid dalam kehidupan kita ini dengan hal yang pertama dan utama, ya, yang mendorong untuk kita beramal dan berbuat. Ya, karena seorang apabila dia didorong oleh tauhid dalam melakukan satu amal, ini akan jauh lebih bersemangat. Ya, dia tidak mengharapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang berbuat sesuatu karena dunia, suatu saat dia akan putus asa. Suatu saat dia akan menyesal. Kenapa? Ternyata dunia yang diinginkannya tidak tercapai. Ayo. Apa yang diinginkan di dunia ini ternyata tidak diberikan. Makanya dua-duanya nol. Ya. Tidak dunia, tidak akhirat yang diperoleh ini. Nah, oleh karena itu mari fillah rahimakumullah ana udzakir nafsi ya wa iyyakum dan semuanya kita ada muat dalam semua amal-amal ibadah kita, hendaknya betul-betul kita ikhlaskan kepada Allah Azza wa Jalla. Kehidupan kita ini adalah untuk Allah. Kita ikhlaskan amal ibadah kita, ya, puasa kita, sholat kita, zakat kita, ya, demikian pula amal-amal ibadah lainnya termasuk menuntut ilmu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bermanfaat yang dipelajari karena Allah. Ya. Apabila seorang menuntut ilmu bukan karena Allah, ya Allah berikan hasilnya, tapi dunia yang diberikan. Ya, tapi dia tidak dapat akhirat. Ya, oleh karena itu mari betul-betul kita luruskan niat kita dan bahwa saya memang tauhid adalah
masalah yang pertama dan utama dalam Islam yang menjadi misi para rasul, para ulama, kaum muslimin yang selalu berdakwah menyuruh manusia kepada tauhid. Antum kalau mencermati ya kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala yang paling paling bermanfaat seluruh dunia itu kitab tauhid. Artinya yang paling dibaca, paling banyak dibaca, dipelajari oleh penduduk bumi ini. Dan apabila dicermati kitab tauhid itu, ya beliau betul-betul ya insyaallah taala ya dalam rangka memberantas syirik pada Allah taala. Ya, beliau betul-betul ingin nolong Allah. Kita suruh Allah yang suruh. Baca kitab tauhid. Jadi mulai bab yang pertama sampai terakhir, semua berkaitan dengan interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang di situ telah terjadi kesyirikan. Beliau jelaskan. Ya. Hadiah dalil, hadis, perkataan para ulama, kemudian masail yang beliau sebutkan. Kenapa? Beliau yang surullah. Beliau nolong Allah. Melihat keadaan ketika itu banyak yang kesyirikan di negeri beliau dan sekitarnya dan di kebanyakan negeri kaum muslimin. Maka Allah membangkitkan beliau untuk memberantas kesyirikan hanya dengan tulisan kitab tauhid. Maka seorang talibul ilmi ya, apalagi yang mengaku salafi, ya tidak sepatutnya tidak pernah membaca atau mempelajari kitab tauhid. Ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya sehingga cukup. Anda pun ini akan siap-siap. Saya anjurkan wallahu a'lam ya, kalau memang hari-hari hujan itu tempat parkir ya motor itu singkirkan motornya, buka puasa di situ. Jadikan tempat berbuka daripada Anda ngangkat yaitu tikar yang kepalanya digulung terus ini lari bisa dimanfaatkan. Kalau lihat gelagat kira-kira akan hujan, sudah manfaatkan yang makanya yang punya motor pun harus tahu diri. Jadi kunci motornya. Ya, yang parkir di sana supaya itu insyaallah kalau memang karena ini kita di musim hujan. Saya kemarin lihat itu kesian. Sudah siap tahu-taunya hujan turun, lari semua. Itu bikin tempat berbuka. Saya bisa menampung ini dan di samping-samping masjid ini pun bisa digunakan untuk berbuka puasa. Semoga Allah menerima semua amal-amal ibadah kita ya. Dan semoga Allah selalu berikan taufik hidayah-nya agar kita istiqamah di atas jalan yang benar, atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah selesai kajian kita berbuka hari ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Mubarak. Semoga yang memberikan manfaat untuk kita semua. Informasikan kepada para jamaah untuk pembagian iftar untuk mahasiswa dan jamaah luar disilakan untuk naik ke lantai 2 sedangkan bapak-bapak bisa ke serambi kiri masjid untuk melakukan pembagian iftar dan sholat tarawih di lantai bawah, tidak perlu ke lantai 2. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.